Sandiwara memutarbalikkan fakta, mengaku temannya berhutang kepada dirinya puluhan juta, namun ternyata dirinya lah yang berhutang. Bahkan karena ogah membayar, dirinya pun menyewa 2 orang untuk melakukan pembunuh bayaran dan kali ini dirinya diamankan. Seorang wanita bernama Tika Herli, warga Pagar Alam Selatan, Sumatera Selatan. Tika sendiri adalah janda dengan seorang anak. Dulu mantan suaminya adalah seorang anggota polisi. Namun nampaknya pernikahan Tika dengan anggota polisi tersebut tak berjalan lancar hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai dan anak diasuh oleh Tika. Sebelum menikah dengan anggota pihak kepolisian, Tika sendiri pernah bekerja menjadi TKW di Taiwan. Saat itu dirinya pun punya beberapa teman dekat. Sebagai orang yang ramah punya banyak teman, namun di belakang itu selalu ada cerita tentang keuangan dengan Tika bersama teman-temannya. Tika sendiri penampilannya selalu mentereng, bahkan gayanya terbilang beda dengan teman-temannya. Tika selalu menggunakan barang-barang mewah. Tika sendiri selalu ingin terlihat nomor satu di antara lingkungannya. Beberapa waktu belakangan Tika sendiri punya sahabat dekat bernama Ponia yang sudah punya suami dan 2 anak. Selain menjadi ibu rumah tangga, Ponia sendiri bekerja di salah satu toko. Ponia bekerja di salah satu toko yang terletak di pasar. Sementara suami Ponia bekerja di salah satu perusahaan, tepatnya dirinya menjadi staf. Antara Tika dengan Ponia diawali dengan berteman, bahkan keduanya pun seperti keluarga, lama-lama selalu kemana-mana bersama, saling membantu satu sama lain. Menurut Tika sendiri, Tika meminjamkan uang kepada Ponia senilai 86 juta. Tika mengungkapkan kepada 2 saudaranya kalau dirinya membantu Ponia karena saat itu Ponia ada masalah rumah tangga. Ponia berjanji membayar namun ternyata bayarannya gagal. Ponia hanya baru mencicil senilai 30 juta. Sisanya 50 juta lebih nampaknya Tika belum dibayar oleh Ponia. Beberapa kali Tika pun menagih kepada Ponia, namun jawabannya selalu nanti dan nanti, tak tahu kapan dibayar, membuat Tika geram. Hingga akhirnya Tika pun meminta bantuan kepada 2 saudaranya untuk menghabisi Ponia karena tak sanggup membayar kepada dirinya. Tika bahkan mengeluarkan modal dirinya akan membayar siapapun yang membantu dirinya untuk menghabisi Ponia. Kekesalan Tika tak hanya sampai situ saja. Menurut pengakuan Tika kepada 2 orang keluarganya menyebutkan kalau menurut Tika, Ponia menggosipkan dirinya kepada orang-orang menyebutkan Tika berhutang kepada Ponia. Sementara menurut Tika, Tika lah yang memberikan hutangan kepada Ponia. Kesal karena digosipkan oleh Ponia masalah perhutangan ini, akhirnya Tika sendiri meminta kedua keluarganya untuk menghabisi Ponia. Saat itu pun mereka merencanakan strateginya. Kumpul di salah satu hotel, Tika yang membayar hotel tersebut meminta kedua keluarganya yaitu Riko dan juga Jeffrey yang tak lain adalah sepupunya untuk menghabisi Ponia. Sebenarnya Tika sendiri beberapa kali sempat ingin menghabisi Ponia dengan caranya sendiri, namun ternyata gagal hingga akhirnya Tika meminta bala bantuan. Dan Tika pun akhirnya melakukan aksinya. Saat itu Tika mengajak Ponia jalan-jalan. Ternyata Ponia tak datang sendiri, melainkan bersama anak pertamanya. Mereka pun jalan-jalan dengan mobil yang disewa oleh Tika dan kedua orang lainnya. Mereka jalan-jalan dengan mobil tersebut, namun saat di perjalanan, di tempat yang sepi Ponia diminta keluar oleh Jeffrey. Tak lama Riko pun mengikuti Ponia. Sementara di dalam mobil anak pertama Ponia dipegangi oleh Tika. Saat Ponia keluar mobil, dirinya tak mengerti apa yang dimaksud Jeffrey dengan Riko. Tak lama Riko langsung menikam Ponia beberapa kali, bahkan memukul Ponia beberapa kali hingga Ponia kaget. Mencoba melawan namun dirinya langsung lemas karena ternyata mengeluarkan banyak cairan merah. Ponia pun langsung terjatuh di semak-semak usai dirinya mendapatkan beberapa kali tikaman dari Riko. Anak Ponia yang juga kaget melihat aksi itu, dirinya ingin lari bahkan dirinya mencoba membuka pintu namun ditahan. Tak lama Jeffrey pun membuka pintu dan membawa anak dari Ponia untuk keluar dan sama halnya, anak dari Ponia pun dipukul beberapa kali dan juga ditikam hingga akhirnya tak bernyawa. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mencari tempat yang sepi untuk membuang kedua jasad Ponia dan juga sang anak pertama. Hingga akhirnya mereka menemukan aliran sungai dan keduanya dibuang di aluran sungai tersebut. Tika, Riko, dan Jeffrey pun akhirnya usai melakukan aksinya pulang ke tempat masing-masing. Saat itu Riko masih mengantar Jeffrey ke kosan yang disewakan oleh Tika. Bahkan saat itu pun Riko sempat mencuci mobil yang disewanya karena ternyata ada darah dari Ponia dan juga anak pertamanya di bagasi mobil tersebut. Ketiganya pulang ke rumah masing-masing seperti tak terjadi apa-apa. 3 hari kemudian mereka memilih kabur dan pergi ke Jakarta untuk mengurus perizinan dan lain-lain. Rencananya mereka bertiga akan kabur ke luar negeri menjadi TKI dan TKW. Di tempat lain, suami Ponia melaporkan kehilangan sang istri dan anak yang tak kunjung pulang ke rumah. Saat itu aneh karena tak seperti biasanya. Ponia selalu mengabari kalau dirinya mau pergi, namun kali itu tak mengabari.
Hingga sampai malam ditunggu oleh sang suami, namun lagi-lagi tak ada, bahkan tak kembali. Suami dari Ponia sendiri sempat menanyakan kepada Tika di mana keberadaan sang istri, namun saat itu Tika mengungkapkan dirinya tak bertemu dan tak tahu apa-apa. Bahkan Tika menyebutkan saat itu memang sempat melihat Ponia di bank. Sementara di tempat lain ada warga yang menemukan sosok jasad yang tak bernyawa, tak hanya satu melainkan dua, hingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini. Setelah dilihat dari orang hilang, ternyata memang benar jasad yang ditemukan dua orang ibu dan anak, Poniah dan anak pertamanya. Pihak yang berwajib menyelusuri kasus ini dimulai dari tempat kerja Poniah. Dari CCTV terlihat kalau Poniah dengan sang anak dijemput oleh Tika, temannya sendiri. Namun saat dicari ke rumahnya, nampaknya Tika sudah kabur ke Jakarta dengan dua orang sepupunya. Dengan kerja keras pihak kepolisian mencari keberadaan Tika dengan dua orang lainnya dan akhirnya berhasil mengamankan Tika dengan kedua orang lainnya di penampungan TKI Srengseng, Jakarta. Saat itu ternyata mereka sedang mengurus akan jadi TKI ke Jepang, namun nampaknya gagal karena keburu diamankan pihak yang berwajib. Mereka sendiri diamankan tanpa perlawanan, mengakui kalau mereka pelakunya. Mereka pun mengakui kalau mereka pelakunya dan bahkan saat itu mereka melakukan reka adegan ulang. Dari kasus ini pihak kepolisian pun mengamankan tas, handphone, dan juga mobil yang disewa. Ketiganya pun akhirnya diadili setelah menjalani beberapa kali persidangan. Jeffrey yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman 10 tahun, sementara Tika dengan Riko mendapatkan hukuman mati. Saat mendengar putusan hakim tersebut, Riko pun nampak menangis berbeda dengan Tika yang nampak terlihat tegar. Ternyata setelah diselidiki pihak yang berwajib, yang berhutang bukanlah Poniah pada Tika, melainkan Tika kepada Poniah. Tika beberapa kali meminjam uang kepada Poniah hingga puluhan juta. Tak bisa membayar setelah ditagih oleh Poniah, Tika mengambil jalan pintas dengan berbohong kepada dua sepupunya. Mengaku kedua sepupunya kalau dirinya dihutangi seseorang bahkan dipitnah, hingga akhirnya dua sepupunya mau membantu. Pada kenyataannya Tika lah yang berhutang kepada Poniah puluhan juta. Bahkan saat itu Tika tak mau membayar hingga melakukan aksi ini. Keluarga dari Poniah pun tak menyangka pelakunya adalah Tika yang dianggap saudara, bahkan sudah bersahabat dengan Poniah. Suami Poniah pun kesal karena selama ini menganggap Tika baik, namun ternyata melakukan aksinya kepada sang istri dan anak pertama mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.